Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Nunung dalam acara Si Kepo. Seputar informasi kekinian progresif. Nah, adik-adik, kali ini Kak Nunung akan bercerita sebuah kisah. Kisah tentang apa itu? Adik-adik tahu nggak kota Surabaya yang ada di Jawa Timur? Adik-adik tahu kota Surabaya itu kenapa disebut sebagai Surabaya? Di sini Kak Nunung akan menceritakan asal mula nama kota Surabaya sampai bisa disebut Surabaya. Ada apa ya? Ceritanya bagaimana ya? Rahasianya bagaimana ya? Mari kita perhatikan dengan baik, disimak baik-baik cerita dari Kak Nunung. Jadi adik-adik, pada zaman dahulu ada dua binatang yang sama-sama besar, sama-sama kuat, dan sama-sama rakus, suka makan apapun, dua-duanya. Binatang apa itu? Yaitu yang pertama ada seekor buaya yang namanya Baya, kemudian satu lagi seekor ikan hiu, sama-sama gede kan? Ikan hiunya namanya Sura. Nah, dua binatang yang besar-besar ini pada zaman dahulu suka sekali bertengkar. Setiap hari berkelahi, setiap hari saling menggigit, saling mencengkram. Tahu gara-gara apa? Hanya gara-gara rebutan makanan, rebutan mangsa. Setiap hari mereka bertengkar. Kadang buaya duluan yang menggigit, kadang-kadang si Sura si ikan hiu itu yang menggigit. Hampir setiap hari bertengkar. Kemudian teman-teman, pada suatu hari ketika mereka berdua menemukan mangsa, mau bertengkar lagi nih. Pas mau bertengkar, tiba-tiba si Sura bilang gini, stop Baya. Baya, aku mau ngomong sesuatu nih. Apa Sura? Kata si Baya, tahu nggak? Sebenarnya tuh aku tuh udah bosen kita berkelahi terus. Katanya si Sura. Baya bilang, sebenarnya Sura, aku itu juga bosen. Aku capek berkelahi terus. Terus gimana dong? Kamu kan suka ngambil makananku. Enak aja, kamu ya yang ngambil makananku. Mereka hampir bertengkar lagi teman-teman. Dan kemudian si Sura menghentikan. Stop. Kita katanya nggak mau tengkar lagi. Gimana sih? Si Sura. Kemudian si Baya menjawab lagi. Oke. Jadi bagaimana caranya biar kita tidak bertengkar lagi, Sura? Oke, begini, kata si Sura. Gimana kalau wilayah kekuasaan kita bagi jadi dua? Dibagi jadi dua gimana? Kan kamu suka ke daerahku. Nah iya makanya, kata si Sura menjelaskan. Akhirnya dijelaskan sama si Sura seperti ini. Jadi Baya, kan aku ini seekor ikan, gak bisa hidup di darat. Jadi daerah kekuasaanku adalah di lautan. Jadi aku mencari ikan di lautan, sedangkan kamu mencari ikan, mencari mangsa di daratan. Aku kan gak bisa ke daratan. Kemudian si Baya menyetujui ide cemerlang tersebut. Kata si Baya, ide yang bagus tuh. Jadi intinya kamu tidak boleh ke daratan sebagai daerah kekuasaanku ya, Sura. Ya, seperti itu. Gimana? Setuju tidak? Kata si Baya.
Oke, sip, setuju. Kita sepakati bahwa daerah kekuasaan Sura adalah di lautan dan daerah kekuasaanku buaya adalah di daratan. Akhirnya teman-teman, keduanya akur kembali, hidup damai dan hidup di dalam perdamaian tanpa perkelahian. Hari pertama, hari kedua, sampai berhari-hari nggak ada lagi perkelahian, nggak ada lagi tengkar-tengkar antara si Baya dan si Sura. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, nggak ada pertengkaran. Tapi teman-teman, pada suatu hari nih, di lautan ikan sedang habis mungkin ya. Jadi si Sura kelaparan karena di laut tidak menemukan ikan yang biasanya dimakan. Akhirnya dia kelaparan dan berpikir bahwa gimana ya, di lautan sudah tidak ada ikan, aku harus kemana ini, aku kan nggak boleh ke daratan. Dan akhirnya setelah berkeliling berenang, dia menemukan sebuah sungai yang amat luas di pinggirnya laut. Akhirnya, tuh, itu ada sungai tuh. Kan sungai itu juga air, pasti itu termasuk daerah kekuasaanku. Si Sura. Akhirnya berenanglah si Sura ke sungai tersebut. Dia mencari makan ikan dengan lahapnya karena persediaan ikan masih banyak sampai kenyang teman-teman. Nah, hari pertama dia makan dengan kenyang, kemudian kembali ke laut. Hari kedua dia balik lagi, ngambil ikan lagi, makan ikan lagi di sungai sampai kenyang lagi. Karena tidak terjadi sesuatu, maka hari ketiga dia kembali lagi nih ke sungai untuk mencari ikan lagi. Nah, pada hari ketiga inilah ketika si Sura lagi asik-asiknya mencari makan di sungai, tiba-tiba Baya datang. Aduh, siapa di sana itu? Kata si Baya. Si Sura bilang, oh, hai Baya, apa yang kamu lakukan di sini? Dengan santainya si Sura tanya seperti itu adik-adik. Kemudian langsung dengan amarah yang memuncak, si Baya langsung menggertak Sura. Sura, kamu kok melanggar peraturan yang sudah kita sepakati, Sura? Kita kan sudah menyepakati bahwasanya kamu daerah mencari mangsanya ada di laut dan di darat adalah daerahku. Sungai kan ada di darat, berarti itu daerah kekuasaanku. Kasih Buaya menjelaskan. Dengan santainya adik-adik, si Sura bilang, hello, Baya, pikir dong, kan di sungai itu air, perairan, jadi masih termasuk lautan dong. Kata si Baya tidak mau kalah adik-adik. Katanya seperti itu. Kamu mau membodohiku ya, Sura? Jangan jahat kamu. Kita sudah menyepakati perdamaian, Sura. Si Sura akhirnya emosi. Kemudian dia bilang gini, aku tidak peduli ya Baya. Aku tidak peduli kamu pintar, kamu bodoh. Yang penting di sungai ini adalah juga termasuk perairan yang adalah daerah kekuasaanku. Kata si Sura. Akhirnya si Baya tidak terima dan terjadilah pertengkaran. Pertengkaran kali ini lebih sengit dibandingkan pertarungan atau perkelahian sebelumnya. Karena sama-sama emosi tingkat tinggi ya adik-adik ya. Jadi si Sura menyerang Baya, Baya jatuh, kemudian bangkit lagi. Kemudian si Baya menyerang Sura, Sura jatuh. Begitu juga sebalik. Sampai berkali-kali mereka tengkar, saling menggigit, saling menerkam,
saling menjatuhkan, tidak ada yang mau menawan. Dan teman-teman, dalam waktu sekejap, daerah perairan di sungai itu berubah warnanya jadi merah. Kenapa? Merah itu adalah darah yang keluar dari luka-luka kedua binatang tersebut. Karena saling melukai. Si Sura menggigit ekor si Baya menggigit ekor si Sura. Semakin lama semakin sengit, semakin dahsyat. Akhirnya si Sura kelelahan. Dia akhirnya kembali ke daerah kekuasaannya, yaitu di laut. Dia menyerah, si Sura. Ya udah deh, aku capek, aku kesakitan, aku mau kembali dulu ke lautan. Si Sura akhirnya kembali dia ke lautan. Dan si Baya, dia merasa menang karena dia dapat mempertahankan diri, mempertahankan daerah kekuasaannya, yaitu Sungai. Akan tetapi teman-teman, karena keduanya sudah banyak luka-luka, kemudian saking lelahnya, tidak lama kemudian kedua binatang tersebut mati di daerahnya masing-masing. Dan semuanya jadi banjir warna merah akibat pertempuran mereka. Nah, dari sini pertarungan antara si Baya tadi, si buaya, sama si ikan hiu, si Sura tadi, pertarungan sengit yang dahsyat tadi ternyata sangat berkesan di hati masyarakat sekitar, di daerah sekitar tersebut. Akhirnya cerita tersebut, pertengkaran tersebut menjadi pertengkaran bersejarah dan menjadikan daerah di sekitar tersebut dinamakan daerah Sura dan daerah Baya, yang kalau digabung menjadi daerah Surabaya, yang saat ini menjadi kota besar dinamakan kota Surabaya dan menjadi kota nomor 2 se-Indonesia. Itulah asal usul nama dari kota Surabaya. Apa pesan yang terkandung di dalam cerita ini, adik-adik? Kalau kita sudah punya kesepakatan, kemudian sudah disepakati dua-duanya, maka jangan pernah melanggar. Kalau melanggar, kita tidak hanya merugikan orang lain, tidak hanya merugikan orang-orang sekitar kita, tetapi juga merugikan diri sendiri. Tapi buktinya si Sura dan Baya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi mereka berdua mati akhirnya. Nah, itu sedikit cerita tentang asal mula kota Surabaya. Semoga bermanfaat, semoga dipahami dengan baik. Sebelum Kak Nunung akhiri, Kak Nunung ingatkan, jangan lupa follow, like, dan share semua akun media sosial yang ada di bawah sini, dan juga subscribe YouTube Sekolah Progresif Bumi Sholawat. Terima kasih dari Kak Nunung. Kak Nunung akhiri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.